Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan bersama membahas soal CPNS 2019, materi seleksi kompetensi bidang untuk bagian pendidikan ya, yang spesifik jabatan guru bahasa Inggris. Untuk soal SKB guru bahasa Inggris, terdiri dari 3 bentuk biasanya. Yang pertama itu structure and written expression. 2. Error recognition. Structure and written expression ini biasanya tentang soal kita fill in the blank, titik-titiknya untuk melengkapi kalimat atau melengkapi kata. Dan juga terkadang kalau pasti kalian pernah ikut tes TOEFL. Kalau kalian ambil jabatan ini untuk TOEFL, biasanya kalian akan mencari di antara kalimat itu manakah yang ada error atau kesalahan. Dan reading comprehension ini biasanya ada sebuah teks bacaan dan biasanya panjang-panjang, dan setelah bacaan selesai di bawahnya 5-7 pertanyaan yang akan membahas tentang bacaan tersebut. Oke, jumlah total soal ada 60. Selain latihan menggunakan soal ini, disarankan untuk berlatih dengan soal-soal standar TOEFL atau lebih hebat lagi kalau kalian bisa yang IELTS ya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama. These storybooks that I have already bought have so many blank as its explanation. A. Appendix. B. Appendix. C. Appendix. D. Appendix. Pengertiannya dulu ya. Buku-buku sejarah yang telah saya beli memiliki begitu banyak titik-titik sebagai penjelasannya. Appendix di sini adalah lampiran. Soal nomor ini berkaitan dengan countable noun, yaitu benda yang dapat dihitung. Dalam hal ini, countable noun yang didahului oleh quantifier many atau banyak, berarti benda tersebut harus ditambahkan akhiran s atau es. Dalam kalimat soal, kata appendix diharuskan dalam bentuk jamak karena mendapatkan quantifier many di depannya. Jadi, karena ada kata many, berarti harus jamak bentuknya. Bentuk jamak dari appendix, menurut kamus Cambridge Advanced Learner Dictionary, adalah appendix, es, dan appendices, pakai C. Jadi, jawabannya adalah antara A atau B, tapi saya lebih prefer yang B ya. Ini A atau B bisa. Oke. Blank by many researchers and scientists throughout the world, robotics are employed in automobile manufacturing. A. Have been supported. B. It supports. C. Supporting. D. Support. Artinya dulu ya. Titik-titik oleh banyak peneliti dan ilmuwan di seluruh dunia. Robot atau robotik digunakan dalam pembuatan automobile atau mobil. Arti support itu berarti mendukung ya. Pembahasan nomor ini berkaitan dengan materi passive voice. Kata by akan didahului oleh verb 3 atau past participle. Dalam konteks kalimat pasif, kata kerja yang berbentuk past participle dalam pilihan jawaban adalah supported. Jadi, kita bisa melihatnya ya, karena ada kata by, sebelum kata by harus verb 3. Verb 3 di sini adalah support. Support itu adalah masuk kata kerja bentuk beraturan. Jadi, dia masuk regular verb. Jadi tinggal tambah ed aja. Kalau irregular yang agak sulit. Irregular itu contohnya go, when, gone. Oke, soal yang ketiga. If you drop the egg
from the third floor, it blank 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 to pieces. A. would shatter, B. will shatter, C. shatter, D. shatter. Soal ini berkaitan dengan materi conditional sentence type 1. Penentuan jenis atau tipe berdasarkan kata kerja yang digunakan pada if clause dan juga main clause. Dalam soal ini, if clause menggunakan present tense, if you draw. Jadi jawabannya adalah yang will shatter. Maka kalimatnya menggunakan pola conditional sentence tipe 1. Pilihan yang menggunakan kaidah conditional sentence tipe 1 adalah will shatter. Ingat, conditional sentence tipe 1 berfungsi untuk menunjukkan suatu kalimat bersyarat yang kemungkinan terjadi jika syaratnya terpenuhi. If ditambah subjek plus verb 1. Subjeknya ini dan verb 1-nya subjek ditambah will dan infinitive plus verb 1. Jadi will shatter. Jawabannya adalah yang B. There are many good people in the world. Blank 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 you can trust to be a member of parliament. A. of which, B. whose, C. whom, D. which. Jawaban yang tepat adalah C. whom. Soal ini berkaitan dengan adjective clause. Perhatikan penggunaan tabel berikut ini. Objek yang diterangkan jika manusia, maka relative pronoun-nya menggunakan who dan kata kerja. Kata yang mengikuti kata kerja. Tapi misalnya manusia, kita manusia, penghubungnya memakai whom. Karena ini manusia dan ini juga you, manusia, berarti di sini whom. Kalau benda selain manusia ditambah blank 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 kata kerja berarti pakai which. Jadi contohnya aja lebih gampang. I saw the girl who drove a red car. Girl ini berarti manusia. Drove ini kata kerja, berarti memakai kata who. Manusia titik-titik kata kerja berarti memakai who. Drove itu kata kerja, maka penghubungnya adalah who. Pada kalimat soal, objek yang diterangkan adalah good people, manusia. Dan kata yang mengikuti adalah you, manusia juga. Maka adjective pronouns yang digunakan adalah whom. Oke. Jadi kalau manusia berarti the man who drove. Misalnya the man whom you trust. Benda selain manusia. Misalnya dog which bite the cat. Benda selain manusia. Contohnya misalnya the chair which person own dan lain sebagainya ya. They criticize blank 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 buying such an expensive car in this monetary crisis. A. his, B. him, C. his, D. he. Mereka mengkritik titik-titik membeli mobil mewah yang mahal ya, mobil mewah ya, expensive car ini bisa mobil mewah atau mobil yang mahal ketika in this monetary crisis, ketika krisis moneter ya, dalam krisis moneter ini. Jawaban yang tepat adalah yang C, his. They criticize his buying. Jadi soal nomor ini berkaitan dengan materi pembentukan sebuah kalimat. Kata they merupakan subjek, sedangkan criticize adalah kata kerja. Maka untuk membuat kalimat yang sempurna dibutuhkan sebuah objek, baik itu berupa kata benda tunggal ataupun frasa. Ingat, kalau struktur kalimat dasar S plus verbal plus objek. Jadi jawabannya adalah his, karena his sehingga menjadi noun phrase. Kalau him, ini biasanya diletakkan di akhir ya. He is ini subjek, he juga subjek. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini jika kalian adalah penonton
yang masuk kategori 70%, dan terima kasih bagi kalian yang telah setia menjadi penonton 30%. Untuk novel Coronavirus, inilah pencegahannya. Bisa kalian baca sendiri ya, untuk mempersingkat waktu. My classmates were going to watch blank blank blank, but the review said that was a flop. The movie frightening. B, the movie frightened. C, the frightening movie. D, the frightened movie. Jawaban yang tepat adalah yang C, the frightening movie. My classmates were going to watch the frightening movie. Pada soal ini berkaitan dengan pembentukan kalimat. Agar kalimat tersebut sempurna, maka dibutuhkan objek setelah kata watch. Objek dapat berupa noun phrase. Dalam pilihan jawaban yang berbentuk noun phrase adalah the frightening movie. Struktur dari noun phrase tersebut adalah article plus modifier, adjective ing plus noun. Jawaban yang tepat adalah the frightening movie. Teman sekelasku akan menonton film yang menakutkan, tetapi reviewnya bilang kalau film itu gagal atau jelek ya. Andrew blank 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 many backhoes before he received his special mechanic license. A, had repaired. B, has repaired. C, repairing. D, repaired. Jawaban yang tepat adalah A, had repaired. Soal ini berhubungan dengan materi past perfect tense. Hal ini diketahui dari tense kalimat setelah kata hubung before. Anak kalimat. Anak kalimat tersebut dalam bentuk past yang menandakan kalimat sebelum kata hubung before memiliki tense lebih lampau, atau tense yang lebih lampau dari past tense adalah past perfect. Pilihan jawaban yang memenuhi kaidah past perfect adalah had repaired. Jadi, Andrew had repaired many backhoes before he received his special mechanic license. Jadi, Andrew telah membenarkan banyak traktor. Backhoes ini seperti kayak traktor gitu ya mungkin ya. Traktor sebelum dia menerima lisensi ini, seperti kayak lisensi itu piagam ijazah lah, seperti sertifikat lah, sertifikat mekanik ya, spesial ya. Oke, next. Soal yang nomor 8. If people have to pay cash to buy a house, nobody can afford blank 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 it. A, for buying. B, buying. C, to buy. D, buy. Jawabannya adalah yang to buy. C. Jadi, if people have to pay cash to buy a house, jadi jika orang harus membayar cash untuk membeli rumah, kontan lah ya, nggak ada orang yang bisa membelinya. Nobody can afford to buy it. Oke, ini verb plus the infinitive. Ini melihat bentuk kalimatnya. Soal nomor ini berkaitan dengan materi verb pattern. Ada beberapa kata kerja verb tertentu dalam bahasa Inggris yang diikuti dengan verb lainnya. Verb yang mengikutinya dapat berupa verb ing atau to infinitive verb 1. Di dalam soal terdapat kata afford, di mana kata ini akan diikuti bentuk to infinitive. Jadi afford, demand, like, pretend, plus biasanya kalau ada kata afford, to buy, demand, to buy, like, to buy, pretend, to buy, promise to, bla bla bla. Admit plus bisa admit buying, deny buying, mind buying, miss buying, dislike buying gitu. Kayak gitu ya. Oke.
The 30 response, he was not allowed to enter the institution. A. Because of. B. In spite of. C. Because. D. Despite. Jawaban yang tepat adalah A. Because of the 30 response. Dikarenakan respon jawaban yang lambat, dia tidak diizinkan untuk masuk ke institusi ya. Karena dia lemot gitulah. Dia jawab lemot, jadi dia nggak masuk lah ke institusi. Institusi ini bisa universitas atau perusahaan ya, saya tidak tahu. Pada kalimat soal ini mengandung hubungan sebab akibat. Kata hubung sebab akibat antara lain as, for, because of. Penggalan kalimat the 30 respond merupakan noun phrase. Maka perlu kata penghubung yang diikuti dengan noun phrase. Pilihan yang tepat adalah because of plus noun phrase. Kalau pakai because saja berarti harus ada subjeknya ya. Kalau pakai as juga harus ada subjeknya. Nancy the course for 3 months by next week. A is going take, B will have taken, C will take, D will take. Jawaban yang tepat adalah will have taken. Nancy will have taken the course for 3 months by next week. Nancy telah mengambil kursus selama 3 bulan terhitung minggu depan. Jadi present future perfect tense. Jadi subject plus will plus have plus verb 3 ditambah objek. Ciri menanda keterangan waktu atau kata hubung present perfect adalah since atau for. Jadi kalau ada kata since dan for, berarti bisa dipastikan kalimat itu adalah present future perfect tense. Dan ini rumus buat present future perfect tense. Subject plus will plus have dan kalimat ketiga, verb kata kerja bentuk ketiga ya. Oke. Terima kasih karena telah menonton video YouTube dari saya. Semoga video pembahasan bahasa Inggris ini bisa membantu, dan jika memang saya pronunciation-nya ada yang salah atau masih ada yang kurang dalam pembahasan bahasa Inggrisnya, saya minta maaf. Semoga kalian bisa belajar dan lebih memahami lagi materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe. Dan terima kasih. Selamat belajar. Good luck.